Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya berada di Mandor, Kalimantan Barat. Ini sekarang saya ada di Monumen Peristiwa Mandor, atau yang dikenal juga dengan istilah insiden Pontianak, adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu tragedi terjadinya pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui paripurna DPRD Kalimantan Barat merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang terjadi di Mandor, Kalimantan Barat. Gugur satu tumbuh seribu. Di dalam situs Monumen Makam Juang Mandor ini terdapat 10 makam, di mana makam 1 sampai dengan 9 adalah makam dari rakyat biasa dari berbagai kalangan dan etnis di Kalimantan Barat. Dan makam yang terakhir atau makam yang ke-10 adalah makam tempat pembantaian para raja dan orang-orang berpengaruh di daerah Kalimantan Barat saat kejadian itu. Menambahkan sari tanah air Terkait dengan jumlah korban, menurut data di daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi pendapat umum sebanyak 21.037 jiwa. Mereka semua menjadi korban dan termasuk Sultan Pontianak dan para raja-raja di daerah Kalimantan Barat. Di dalam makam ini yang ada berjumlah 9 ini, dari makam pertama sampai makam 9 itu adalah jumlah semua rakyat sipil yang dibantai oleh Jepang dimakamkan secara bersamaan. Di setiap sungkup atau di setiap makam itu ada sekitar ribuan jiwa yang dimakamkan dalam satu liang makam. Dan untuk makam yang terakhir atau makam yang ke-10 itu adalah makam sultan dan makam raja-raja atau cendekiawan yang ada di Kalimantan Barat, dikumpulkan dalam satu lubang di makam ke-10. Tim pencari bisa menemukan itu adalah jasad raja atau sultan yang ada di Pontianak atau sultan yang ada di Kalimantan Barat berdasarkan dari baju yang terakhir dikenakan, yaitu baju kebesaran atau baju kerajaan. Dari situlah mereka mengetahui bahwa itu adalah raja atau sultan yang ikut dibantai oleh Jepang. tanah air jaya sakti, tanah air jaya sakti. Sebenarnya pembantaian yang dilakukan Jepang di Kalimantan Barat tersebut memang mempunyai suatu maksud. Kalimantan Barat sendiri mempunyai lokasi yang strategis dan hanya mempunyai penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Selain itu, Kalimantan Barat sendiri mempunyai wilayah yang sangat luas, yaitu 1,5 kali luas Pulau Jawa ditambah Madura dan Bali. Kalimantan sendiri pada waktu itu akan dijadikan Manchuria atau Korea kedua. Siapakah kini Pada waktu itu di Kalimantan Barat semua orang yang berumur 12 tahun ke atas semuanya akan dibunuh habis. Generasi sisanya sampai kanak-kanak akan dididik dengan ala Jepang, ditambah dengan orang-orang Jepang yang akan didatangkan nantinya sebagai transmigran. Maka jadilah Kalimantan Barat 50 tahun mendatang sebagai Jepang beneran, dan itu merupakan rencana militer Jepang. Dan sebab itulah selama 3 dasawarsa atau 30 tahun Kalimantan Barat kehilangan generasi intelektualnya.
Tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Disinilah tempat pengeksekusian para korban. Mereka masing-masing disungkup kepalanya lalu dibantai atau ditebas lehernya menggunakan samurai. Disinilah ribuan masyarakat rakyat sipil Kalimantan Barat meregang nyawa di tangan Jepang atau kekejaman tentara Jepang. Semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Kita sekarang ada di makam 10. Disinilah tempat para raja dan cendekiawan Kalimantan Barat dikuburkan dalam satu tempat. Mari kita masuk dan kita lihat satu persatu beliau-beliau atau almarhum dari raja-raja tersebut. Tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Inilah raja dan para cendekiawan yang ada di Kalimantan Barat yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang. Tanah air jaya sakti. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman hati. Di sini juga tersimpan bendera asli dari negara Jepang kala itu dan satu bendera asli Belanda dan bendera kebangsaan kita Indonesia yang berada di tengah-tengah di antaranya. Air jaya. Alhamdulillah, akhirnya saya juga diberi kesempatan dan mempunyai kesempatan untuk bisa mengirimkan atau memanjatkan Al-Fatihah untuk semua para korban. Semoga husnul khotimah, diterima amal ibadah dan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu tatanan negara Indonesia. Maka dari itu mari kita jaga semuanya, karena di situ kita ada pengorbanan dari semua masyarakat Indonesia berkorban untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.